Oke, jadi kita akan lanjut episode borong Bitcoin episode ke yang 20 di mana di sini kita akan borong Bitcoin 100 juta setiap bulannya tanpa henti sampai bertahun-tahun ke depan. Dan kita akan lihat ya barang-barang perkembangannya seperti apa. Kita lihat negara paling besar di dunia yaitu US sekarang sudah berencana untuk beli 5% ya dari total supply Bitcoin yaitu 1 juta Bitcoin dengan Bitcoin Act of 2024. Sekarang US sudah memiliki sekitar 207.000 Bitcoin ya. Ini diperoleh dari penangkapan Ross Ulbricht ya, yaitu atau aliasnya Dead Pirate Roberts yang membuat situs bernama Silk Road ya, yang banyak dipakai untuk memperjualbelikan senjata dan juga obat terlarang. 207.000 Bitcoin ini ya, ini nggak akan dijual oleh Presiden US Donald Trump dan berencana oleh beliau ditambah sampai 1 juta dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi setiap tahunnya US akan ngambil 200.000 Bitcoin dari market. Dan apa yang terjadi dengan aset yang hanya bergerak dengan demand saja dengan supply yang terbatas ya pasti harganya akan price squeeze ke atas. Senator US yaitu Cynthia Lummis juga udah bilang ya US itu kan punya reserve dalam bentuk emas ya, kontrak emas. Ini tinggal diganti ke Bitcoin dan ini tidak akan ada price impact-nya dan impact yang signifikan ke neracanya US. Jadi berarti rencana Bitcoin Act 2024 ini akan bisa dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Logikanya ya dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Kalian lihat di sini ya. Ini total perusahaan-perusahaan yang sudah beli Bitcoin ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah beli Bitcoin di sini dan leadingnya adalah MicroStrategy. Dia akan raising lagi bonds ya sekitar 42 billion US dollar dan ini akan dibeliin Bitcoin terus dan menerus. Dengan Amerika mau beli 1 juta, MicroStrategy raising 42 billion lagi untuk beli. Perusahaan-perusahaan seperti Metaplanet di Jepang racing untuk beli. Nah ini kalian kan gue udah ngajarin kalian sebelum semua ini terjadi. Ya, gue udah ngajarin di sini ya dari pelan-pelan dari episode 1 untuk kalian yuk melek investasi sebelum semua ini terjadi, sebelum harganya 1,5 miliar per koin. Tapi ya masih banyak yang skeptis, masih banyak yang nggak percaya. Nggak apa-apa. Bitcoin adalah aset terkuat di muka bumi ini dengan return terbaik dalam 14 tahun terakhir dengan ARR atau annual rate of return yaitu 168% tahun ke tahun selama 14 tahun terakhir. Tidak ada aset yang pernah ada dalam muka bumi ini dengan pertumbuhan secepat ini. Dan prediksi gue di sini gue akan sebut ngomong pertama di sini. Gue bilang Bitcoin akan ke 1,5 miliar dan terjadi sekarang ya di episode 20 ini. Gue bilang Bitcoin sebelum 2034. Nanti episode ini akan tetap gue lanjutin. Ya, akan tetap gue lanjutin sampai tahun 2030. Bitcoin akan menyentuh 20 miliar rupiah sebelum tahun 2034. Kalian dengar pertama di sini. Bitcoin akan nyentuh 20 miliar rupiah per koinnya sebelum tahun 2034. Jadi akan naik 20 kali lipat lagi dari sekarang. Jadi buat yang bilang telat atau enggak, belum. Gimana cara prediksinya? Gampang, pakai data, fakta, dan angka. Selama 6 tahun terakhir ya, ARR Bitcoin ya, annual rate of return-nya itu ada di angka 46%. Dan selama 8 tahun terakhir, ARR itu 78%. Jadi 6 tahun terakhir itu 46% ya. Dan 8 tahun terakhir itu 78%. Dan ini kita potong aja sederhana. Kita nggak usah ikutin benchmark 46 atau 78. Kita potong aja ke 30%. Dan dari harga sekarang ya 30% ya bunga compounding ARR 30% sampai 10 tahun ke depan itu akan hit 1,2 juta US dollar. Itu lebih dari 20 miliar lebih. Tapi gue akan tarik konservatif ke 20 miliar. Makanya prediksi gue ini pakai data, fakta, dan angka. Nggak asal nyeplos-nyeplos, nggak asal ngomong. Sama seperti gue bilang 1,5 miliar sebelum 2025 dan terjadi di 2024 akhir. Karena gue punya data, fakta, dan angkanya. Karena teknologi yang tidak dimengerti manusia, yang nggak dimengerti oleh tetangga-tetangga kalian itu mirip seperti sihir. Kalau kita bawa senter ya, gue bawa senter ke zaman Mesir kuno, mereka kan pikir gue bisa bawa matahari dalam tangan gue. Gue adalah dewa dan mungkin gue disembah. Sama seperti Bitcoin, Bitcoin tidak bisa dilihat. Listrik juga tidak bisa dilihat, tapi ini bisa nyalain lampu. Ya, listrik itu tidak bisa dilihat teman-teman. Tapi kalau dengan voltase yang cukup, gue bisa strum lu sampai mati. Ya, jadi kalau gue strum sampai mati, apakah lu akan bilang, listrik tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat? Jawabannya Bitcoin sama. Ya kalau bilang tidak bisa dilihat, tidak bisa lihat. Tapi sama kayak listrik, gue bisa strum lu dan lu bisa mati. Kalian nggak perlu jelasin Bitcoin ke teman-teman kalian, tidak perlu. Cukup nikmati aja sendiri, nonton ini dan nikmati sendiri aja. Dan ketika nanti beneran 20 miliar kalian semua jadi kaya di sini, tetangga kalian bingung, wah Bitcoin tidak nyata, tapi nyatanya kita semua sudah kaya yang nonton ini, ya. Bitcoin adalah aset tanpa resiko. Tidak ada resiko kestabilan negara, tidak ada resiko geopolitik, ya. Tidak ada resiko internet mati, ya. Tidak ada resiko apapun, tidak ada resiko pergantian presiden, tidak ada resiko perusahaan bangkrut, tidak ada resiko kena adanya pandemi lalu ditutup. Ya, nggak ada yang bisa tutup Bitcoin, running node-nya jalan semua. Tidak butuh biaya maintenance, tidak butuh maintenance properti layaknya real estate. Gampang sekali dipindahkan, tidak seperti emas. Kalau lu punya 100 M emas itu harus ada pasukan bersenjata yang pindahin.
Bitcoin adalah aset dengan Sharpe ratio terbaik, dengan risk adjusted return terbaik selama 14 tahun terakhir, bahkan mengalahkan S&P 500 dari riset Fidelity yang gua baca. Apakah pertanyaannya mungkin nanti, aduh Bitcoin ntar bisa dihack oleh quantum komputer. Ini orang-orang yang tidak mengerti Bitcoin ya. Kripto yang lain mungkin bisa dihack oleh quantum komputer. ETH mungkin bisa dihack oleh quantum komputer, tapi tidak dengan Bitcoin. Bitcoin adalah aset digital dengan tembok energi 733 exahash dan juga 18,33 gigawatt. Itu kayak 18,3 reaktor nuklir nyala di sekeliling dunia di tempat yang berbeda dan dengan listrik yang bisa nyalain satu militer Amerika. Jadi menurut lo ada negara, perseorangan atau perusahaan yang bisa bikin komputer kuantum untuk ngehack ini? Jawabannya kalian sedang dalam alam mimpi. Ya. Energi yang dibutuhkan untuk pecahin Bitcoin, ya, itu kalian harus butuh yang namanya Dyson Sphere. Kalian tutup matahari, ambil semua energinya matahari untuk pecahin hashing SH256 Bitcoin. Jadi nggak semudah itu pakai komputer kuantum untuk pecahin Bitcoin. Per hari ini pun Bitcoin sudah jadi aset ke-7 paling berharga di dunia. Dan ini akan naik terus ya sampai ke nomor 1. Gue ngomong di sini pertama ya, Bitcoin akan naik terus dan Bitcoin akan suatu saat balap emas ya. Gua nggak tahu kapan, tapi dalam 10 tahun ke depan Bitcoin akan balap emas. Dan ketika satu dunia sudah mengakui ya ini aset ke-7 dan lu masih nggak mau belajar ya udah celaka lah kalau begitu. ETF Bitcoin itu balap cepat sekali loh, kalian jangan salah. Ini balap cepat sekali. Emas ya dalam bertahun-tahun kalian di sini ya Bitcoin balap yang tetap gitu, ETF-nya, Exchange Traded Fund. Jadi ketika semua orang-orang institusi sudah melakukan ini dan kalian belum, ya udah, wassalam. Tanpa lama ya, kita langsung aja praktek teman-teman ke bagian yang kalian paling suka prakteknya. Oke, kita lihat sekarang di sini aset kita ada 2,770 Bitcoin. Ini kita sudah deposit lagi dan kita akan trade di sini. Kita akan market order aja biar cepat ya. Oke, kita akan beli di sini langsung ya. Buy Bitcoin. Oke, sudah dibeli, sudah successful. Nah, jadi ini aset kita ya, 4,2 miliar 80 juta. Dengan modal berapa? Tinggal 20 ya dikali 100 juta. Ya, jadi modalnya 2 miliar. Sekarang jadi 4,2 miliar 80 juta. Jadi untungnya sekitar 2,2 miliar 80 juta. Dan ini kan gue lanjutin terus ya. Kalian akan lihat portofolio ini grow akan luar biasa ketika Bitcoin sudah 20 miliar per koinnya. Kalian akan terkaget-kaget. Jadi misalnya sekarang 2,7 Bitcoin nih. Gue nggak tambahin lagi. Gue tunggu 10 tahun. Ya 2,7 ini kalian dengan 20 miliar. Jadi ini akan bisa jadi 50 miliar. Jadi 4 miliar sekarang ini akan jadi 50 miliar dalam waktu 10 tahun lagi. Dan kita akan lihat terus perkembangannya ya. Sampai mungkin 10 dan 20 tahun ke depan. Ini akan jadi series yang bersejarah ya, mungkin dalam umat manusia. Ada orang 24 tahun dari Indonesia yang melakukan demonstrasi terbuka selama 10 tahun. Jadi kalian bisa lihat bahwa yang tidak mengikuti gue adalah orang-orang yang mungkin kurang pintar ya di dunia ini. Jadi itu aja untuk series borong Bitcoinnya. Ya terserah kalian, ada yang mungkin bilang ini sales Bitcoin. Ada nggak yang bilang sales emas? Nggak ada ya teman-teman. Ada yang bilang ini sales Nvidia? Nggak ada. Makanya mungkin masih banyak orang yang kurang pintar dan perlu edukasi. Itu makanya gue tidak akan capek-capek untuk mengedukasi kalian di sini semua. Sampai jumpa di episode borong Bitcoin yang ke-21.